Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan di pagi hari ini kita akan mengupas tentang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, di mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ketika berkata Rabbmu kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Maka malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang-orang yang akan merusak di dalamnya, yang akan menumpahkan darah di dalamnya, sementara kami makhluk yang bertasbih dan memujimu serta membersihkan namamu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kisah penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis dari Abi Musa radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Abi Dawud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari semua tanah yang ada di bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka jadilah Bani Adam atau anak keturunan Adam sesuai dengan kadar bumi yang diambilnya. Dalam riwayat, bahwa yang mengambil tanah di bumi itu adalah malakul maut. Faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad, maka karena sifat-sifat tanah itu juga ada yang berwarna putih, berwarna merah, berwarna hitam, maka di antara anak Adam juga ada yang berkulit putih, berkulit merah, dan berkulit hitam, dan ada juga yang bercampur dari tiga warna itu. Kemudian wal khabithu wat tayyib was sahlu wal haznu wa baina dzalik, karena sifat tanah itu macam-macam, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang mudah, ada yang keras. Maka sifat-sifat manusia juga sama, sehingga di antara Bani Adam itu ada yang jelek, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sedih, dan ada yang tercampur dari sifat-sifat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul merangkai makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam, yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling indah, yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul bentuk Adam itu sesuai dengan kehendaknya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Muslim, lamma sawwarallahu Adam fil jannah, ketika Allah Subhanahu wa taala bentuk Adam sedemikian rupa di sorga,
tarakahu ma syaa Allah an yatrukahu. Maka Allah Subhanahu wa taala biarkan Adam itu mengeras dulu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun mengeras, sampai kemudian faja'ala iblisu yatifu bihi yandur mahu. Maka iblis datang mengintip-ngintip, melihat-lihat Allah sedang buat apa nih. Rupanya Allah sedang buat atau menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Maka iblis pun kemudian mendekat patung Adam yang sudah mengeras lama itu. Maka dia pun masuk ke lubang mulutnya dan keluar ke lubang duburnya. Falamma ra'ahu ajwab, ketika dia melihat bahwa Adam itu berlubang atau berrongga, maka dia pun mengatakan, lau sullita alayya la uhlikanna ya Rabb, kalau engkau kuasakan makhluk ini kepadaku, ku hancurkan dia. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku betul-betul sempurnakan penciptaan Adam ini, maka kutiupkan ruh padanya dari ruhku. Maka para malaikat pun kemudian bersujud sungguh kepada Adam alaihi salatu wassalam karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sujud karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah masalahnya di sini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan sebuah makhluk, sebuah khalifah di permukaan bumi, tiba-tiba malaikat menyangga dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang merusak, yang menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan membersihkan namamu? Di sini malaikat mengatakan kalimat man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau akan menjadikan makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Siapa makhluk perusak ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Adam alaihi salatu wassalam? Apakah mereka bangsa jin ataukah bangsa-bangsa yang lainnya selain jin? Ini yang kita akan kupas di pagi hari ini, pengetahuan tentang makhluk yang Allah ciptakan sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang bumi ini dihuni atau tidak dihuni sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Akan tapi ada akwal ataupun pendapat para mufassirin, ahli tafsir dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, ketika berbicara tentang makhluk yang menempati bumi sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Saya ringkas menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, annal ardha kana yaskunuhal jin, bahwa bumi sebelum diciptakan Adam dan juga dihuni oleh Adam dan anak turunannya, bumi ini sudah ada penghuninya. Mereka lah kalangan jin yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari api. Dan ini kebanyakan pendapat ahli tafsir, sebagaimana dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, jilid yang pertama halaman 232, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awal man sakana al-ardha al-jin fa afsadu fiha wa safaku fiha ad-dima wa qatala ba'duhum ba'dha. Kata beliau Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menukil perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang pertama kali menempati bumi adalah kalangan jin,
mereka merusak bumi, menumpahkan darah dan membunuh satu dengan yang lainnya. Bahkan diriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi' ibn Anas radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, innallaha khalaqal malaikata yawmal arbi'a wa khalaqal jin yawmal khamis wa khalaqa adam yawmal jum'ati fakafara qaumun minal jinni fakanatil malaikatu tahbitu ilaihim fil ardi fatuqatiluhum fakanatid dima wa kanal fasadu fil ardi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan malaikat itu di hari Rabu, kemudian Allah ciptakan jin di hari Kamis, dan Allah ciptakan Adam di hari Jumat. Menunjukkan di sini ada tartib penciptaan, malaikat dulu, kemudian jin, kemudian Adam. Maka sebagian jin kufur, maka malaikat pun turun untuk mentertibkan mereka, maka malaikat pun memerangi mereka. Maka dari situlah terjadi pertumpahan darah dan kerusakan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh ulah jin. Ini pendapat yang pertama, bahwa yang menghuni bumi ini adalah kalangan jin. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa yang menghuni bumi ini bukan jin, bukan pula Adam. Artinya sebelum Adam alaihi salatu wassalam itu bukan jin yang menghuni bumi. Lalu siapa yang menghuni bumi itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan bahwa yang menghuni bumi sebelum Adam alaihi salatu wassalam dan juga sebelum jin adalah al-hinnu wal binnu, atau hin dan bin. Dan itu dijelaskan oleh kebanyakan para ulama tafsir bahwa diciptakan hin wal bin ini sebelum jin dan jauh sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan setelah hin dan bin ini jin, yang kemudian jin ini datang dan memerangi hin dan bin. Maka jin-jin ini kemudian menumpahkan darah, membunuh hin dan jin. Akhirnya kemudian setelah hin dan bin pun diusir dari bumi, maka jinlah yang menempati tempatnya di bumi. Itu ada yang mengatakan seperti itu, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah dan Nihayah jilid yang pertama halaman 55. Tetapi ingat, kata para ulama, la tustanadu ila ay sanadin sahih. Riwayat ini tidak bersanad kepada sanad manapun yang sahih. Artinya ini hanya sebagai pengetahuan, jangan dijadikan sebagai sandaran. Karena tidak ada sanadnya, lalu apa faedahnya? Tidak ada sanad yang jelas tentang masalah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, juga Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid yang pertama halaman 232 dari Abdurrahman ibn Zaid, dia mengatakan, qala Allah ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya, inni uridu an akhluqa fil ardi khalqan, sesungguhnya aku hendak menciptakan di bumi ini satu makhluk, wa aj'alu fiha khalifatan, dan aku ingin jadikan dia khalifah, wa laysa lillahi yawma idzin khalqun illal malaikah, dan ketika itu tidak ada makhluk selain para malaikat, wal ardu laysa fiha khalqun, dan bumi ketika itu tidak ada makhluk sama sekali. Lah kata para ulama, yang pertama kali diciptakan adalah al-hin wal bin. Sekali lagi, hin wal bin ini tidak ada riwayat yang jelas, tapi sebagai pengetahuan saya jelaskan saja. Jadi kalau seandainya Anda membaca dalam tafsir atau mendapatkan keterangan bahwa
Ini pendapat yang kuat al-hin wal bin. Kita katakan tidak ada sanad yang bisa dijadikan sandaran bahwa dialah yang diciptakan pertama kali sebelum jin, apalagi sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Karena ada kemudian sebagian orang hendak menguak tentang seperti apa sebenarnya al-hin wal bin ini, seperti apa bentuknya. Maka Syihabuddin dalam kitabnya dijelaskan tentang beberapa kalangan pendapat khurafat, ya kita katakan khurafat lah ya, karena tidak ada sanad yang jelas gitu ya, bahwa hin dan bin itu ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama zawatu ajnihatin, bentuknya memiliki sayap. Malahu abdanun kal aswad wa ru'us qattairi, sebagian badannya ada yang seperti ular dan kepalanya seperti burung. Malahu wajhan wahidun min qubulihi wal akhar min khalfihi, wajhani wahidun min kibalihi wal akhar min khalfihi wa arjulun kathiratun. Ada juga yang memiliki dua wajah, wajah depan dan wajah belakang, dan kakinya banyak. Ada juga ma yushbihu nisful insan, ada yang menyerupai separuh manusia, memiliki tangan, kaki, tetapi suaranya aneh. Ketika bersuara, suaranya aneh. Kemudian juga ada juga yang wajahnya seperti kal adami, seperti manusia, tetapi dhahruhu kasul hafat, artinya seperti kura-kura. Wa fi ra'sihi qarnun, dan di kepalanya ada tanduknya. Ada juga yang mengatakan malahu syi'ru abyad wa dhambun kal baqar, memiliki rambut putih dan ekor seperti sapi. Malahu anyab, ada juga yang memiliki anyab, taring, barizah yang nampak gitu ya. Wa adhanun tiwal, dan kupingnya panjang seperti gajah. Wallahu alam, ini tidak ada dalilnya sama sekali bahwa hin wal bin itu bentuknya seperti ini, yang kemudian diperangi oleh bangsa jin. Kemudian bangsa jin menempati bumi setelah berhasil mengusir hin dan bin ini. Alasan pendapat ini karena begini, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yasfikud dima, dan makhluk ini menumpahkan darah, sementara jin itu tidak ada darahnya. Jin itu tidak ada darahnya seperti manusia begini, sehingga ada makhluk lain selain jin. Nah, kemudian diisyaratkan kepada al-hin wal bin, boleh jadi makhluk yang berdarah, dan ketika dijelaskan bahwa mereka menumpahkan darah itu artinya hin dan jin karena jenisnya sama dengan manusia, dan itu makhluk sebelum jin yang dijelaskan para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi sekali lagi bahwa tidak ada sanad yang sahih yang menceritakan tentang makhluk sebelum Adam dan sebelum jin adalah al-hin dan al-bin. Maka kita melihat zahir daripada ayat ini, kebanyakan para ulama mentafsirkan bahwa makhluk sebelum Adam alaihi salatu wassalam adalah jin. Itulah pendapat kebanyakan para ulama yang ada dalam tafsir-tafsir yang ma'ruf seperti tafsir At-Tabari, Ibn Katsir, dan begitu seterusnya. Dan saya kira ini yang lebih akrab kepada dalil, wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.